Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Tobrol. Kita sengaja menggunakan diksi Tobrol ini yang kayaknya belum ada di belahan dunia manapun kecuali Desa Klepu. Dan kita di sini pada malam hari ini sudah duduk di tanah kita tercinta di Desa Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Dan satu kata tadi, Tobrol ini adalah satu untayan khas masyarakat ketika mengatakan kepada seseorang yang tanda kutip deluweh dan sebagainya, biasanya bocah Tobrol, biasanya gitu. Sudah kenal Tobrol kan? Ini aslinya Klet Kang Said, berarti kayaknya belum tahu Tobrol nih. Kang Sarwono kalau sama Kang Rofik kayaknya sudah tahu Sudah kan? kenal. Tobrol. Tobrol ditambahin jaran. Tobrol jaran. Gitu. Pernah mengutip sedikit kan? Oh, pernah mengutip sedikit. Yaitu sekilas tentang Tobrol. Tapi bisa diartikan secara akronim juga bahwa Tobrol ini merupakan akronim dari tontonan dan obrolan. Dan pada malam hari ini kita akan ngobrol seputar kehidupan. Tema yang akan kita angkat insya Allah, apa yang hilang dari kehidupan kita. Tentu kita hidup bertahun-tahun di tanah yang diinjak banyak orang dengan berbagai kepala, dengan berbagai pemikiran. Tentu mengendapkan berbagai persoalan hidup yang kadang menghilangkan beberapa nilai-nilai yang sebenarnya itu luhur, tapi ternyata seiring dengan perkembangan kehidupan, modernitas, globalisasi, ada nilai-nilai luhur yang akhirnya hilang. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba tuntaskan itu semampu kita dengan obrolan-obrolan yang mungkin bisa menyinggung. Kalau nanti pun ada hal-hal yang menyinggung, mohon dimaafkan sedalam-dalamnya hati. Di samping kanan dan kiri saya sudah ditemani dengan ini Kang Said, aslinya dari Dukuh Talon, Desa Klepu. Di sebelahnya ada Kang Rofik dari Dukuh Benggeng, Desa Klepu juga. Dan di samping kiri saya ada Kang Sarwono dari Dukuh Benggeng, Desa Klepu juga. Jamuan kita di depan kita sudah ada kopi dan jahe, ini produk asli dari komunitas Ayo Nantur. Gitu ya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih dalam, berbicara lebih dalam, saya ingin memberikan kesempatan Kang Said dulu tentang kira-kira apa yang hilang dari kehidupan kita, Kang Said. Oke kan, terima kasih. Mungkin ini yang perdana bagi saya. Nggih sareng-sareng derek ngobrol ten tempat punika. Dari awal ini tidak ada hal-hal atau kaitan yang menyinggung, entah itu instansi atau individual atau bahkan organisasi apapun. Kita jagung santai, membedah apa yang memang kita ketahui, membicarakan apa yang memang kita ketahui. Yang pertama mungkin gini, sebagian besar pada masa-masa milenial saat ini banyak sekali yang keinginan, bahkan niatan hati itu tidak bisa kita uraikan, tidak bisa kita lakukan. Ambil contoh kecil, misalnya sekarang ada tatanan kurikulum, ada tatanan paguyuban, ada tatanan kebersamaan. Di dalam itu pastinya ada yang bertolak belakang dari keinginan pribadi kita masing-masing atau harapan manusia masing-masing. Hal-hal seperti itu banyak sekali yang perlu kita renungkan. Pastinya akan menghilangkan karakteristik manusia itu sendiri. Nah ini loh yang memang bagaimana caranya agar tidak melukai minimal pribadi kita masing-masing, keinginan kita seperti apa,
tujuan kita seperti apa untuk hidup di dunia ini. Ada kumpulan A, ada organisasi A dan sebagainya, dan bermacam-macam kelompok-kelompok yang lain. Tapi ada juga pemikiran yang memang perbedaan itu adalah hak adanya, anugerah. Nah, mungkin nanti Kang Rofik, Kang Sarwono bisa menambahi. Dari perbedaan itu saya sendiri sih ambil jalan yang memang ada sedikit yang memang bertolak belakang dengan hati nurani. Akan tetapi kita punya backup. Pastinya yang jadi korban salah itu adalah keluarga yang paling dekat di rumah tangga itu. Dan juga Kanjeng Rasul pernah bersabda, al insanu mahal khata wa nisyan. Manusia tempatnya lali, manusia itu bodoh dan tempatnya lali. Dan itu tidak ada manusia yang memang sempurna kecuali Kanjeng Rasul. Maka untuk penempatan hal itu kita harus bisa memilih yang pas, walaupun ada sedikit, bahkan banyak perbedaan yang harus kita lalui di situ. Rintangan-rintangan yang pembeda itu agar bisa membedah jati diri kita agar tidak melukai ke depan, khususnya anak-anak remaja dan keluarga kita. Ya mungkin sementara itu, Kang Anwar. Ini kalau Kang Said mengatakan tentang apa yang hilang dari kehidupan kita dan pendekatannya lewat perbedaan, artinya dengan adanya perbedaan kita selama ini lebih tidak bersatu, begitu Kang? Kurang bersatu berarti ya. Dalam tanda kutip berarti maksud dari Kang Said, seharusnya perbedaan itu menjadi satu anugerah, menjadi satu hikmah yang harus kita petik bersama-sama untuk menumbuhkan rasa persatuan. Tapi ternyata dalam kehidupan bermasyarakat kadangkala kita sering tidak bersatu. Yang paling banyak adalah kesalahpahaman itu pastinya. Kesalahpahaman. Oke, itu dari Kang Said. Monggo Kang Sarwono, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator mengenai tema malam saat ini, yaitu apa yang hilang dari kehidupan kita, gitu ya. Nah, akan tetapi saya punya sedikit pandangan, bukan apa yang hilang kalau menurut saya, tapi apa yang kurang, karena ada hubungannya dengan masalah yaitu akhlak. Kalau kita lihat sekarang ini kan masalah akhlak bisa dibilang itu sudah telantur gitu ya Pak ya. Apalagi anak-anak generasi sekarang, anak milenial yang sudah setiap harinya itu yang digeluti HP atau Android ya Pak. Jadi akhlak itu merupakan kunci dari segala-galanya. Kita bisa berbaur, kita bisa bersama-sama, kita bisa menjaga toleransi, itu kan dasarnya dari akhlak kita semua. Gusti Kanjeng Nabi bersabda, al-akhlaqu fawqal ilmi. Bukan salah gitu ya Pak ya. Akhlak itu lebih tinggi derajatnya, lebih utama timbang ilmu. Mengapa kok bisa begitu? Karena memang sekian banyak lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran-pengajaran yang ada di lembaga pendidikan tersebut itu belum bisa, istilahnya itu menjalur ke arah akhlak tersebut yang memang benar-benar spesifik, itu belum Pak, kalau menurut saya. Soalnya gini, begitu banyak orang pintar, akan tetapi kalau mereka itu tidak punya akhlak, tentu akan menjadi malapetaka bagi kita semua. Contoh
kalau kita melihat sejarah zaman-zaman dulu seperti Nazi dan lain sebagainya, itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Akan tetapi dengan kepintaran tersebut mereka gunakan untuk menjadikan dirinya itu sombong, menjadikan dirinya sebagai orang yang pemenang, menjadikan dirinya orang yang paling baik di antara orang-orang lain. Padahal kalau kita semua tahu, kalau manusia itu kan dipandang Gusti Allah Ta'ala itu kan bukan karena derajat atau pangkatnya, tetapi kemuliaan tersebut dari Akhlak. kurang lebih gitu Pak. Nanti Artinya selain persatuan dari apa yang sudah disampaikan tadi, akhlak juga menjadi satu hal yang mungkin hilang dan mungkin kayaknya kurang. Kalaupun di lembaga-lembaga pendidikan ada orientasi kurikulum yang berorientasikan pendidikan berakhlakul karimah, tapi artinya dalam realitas kehidupan kita itu belum terimplementasi secara baik. Ya kurang lebih begitu. Nyatanya anak-anak sekarang ada degradasi, saya katakan degradasi atau penurunan akhlak anak-anak, entah itu kepada orang yang lebih tua, kepada orang tuanya, kepada gurunya dan sebagainya. Ini yang harus kita akui bersama, dan ini tidak menjadi satu hal yang tabu. Dan tidak hanya di desa Klebu kayaknya, kalau ini masalahnya akhlak tidak hanya satu desa, tidak hanya satu kecamatan, tidak hanya satu kabupaten, bahkan seluruh daerah di negara kita, di Indonesia kayaknya masalah akhlak ini menjadi satu tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan. Artinya ada degradasi akhlak yang skalanya tidak hanya satu desa, tapi skalanya sudah nasional. Itu tapi kita mencoba membedah, kalau ini permasalahannya akhlak, kita mencoba membahas ini dalam lingkup desa saja, sesuai dengan kehidupan kita di kanan kiri kita, masyarakat di sekeliling kita. Itu dari Kang Sarwono, Kang Rafiq, bagaimana? Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman Robrol yang saya hormati, yang saya banggakan, langsung saja sesuai dengan apa yang sudah ditemakan oleh Bapak Soib, Saudara Soib. Apa yang hilang dari kehidupan kita? Spontanitas langsung masuk di benak hati saya, tidak pikiran, langsung ke hati. Saya mengatakan itu bahwa memang kita harus mengetahui siapa sih diri kita sendiri ini. Ya, kalau kita sudah mengetahui siapa sih diri kita sendiri, insya Allah kita dalam kehidupan sehari-hari akan istilahnya mengaplikasikan kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan Allah kepada kita semua. Di sini mengenai apa yang sudah hilang, memang hilang, soalnya kan kita itu terfokus kepada hal-hal yang sifatnya itu fisik, padahal Gusti Allah Ta'ala itu sifatnya kan tidak bisa diprediksi kayak apa, bentuknya kayak apa. Di sini ada dua hal, yaitu vertikal dan horizontal. Pertama, kita harus vertikal dulu, kita mengenal Allah itu siapa. Kalau kita tidak mengenal dulu Allah itu siapa, pasti diri kita pasti akan pegangan hidup kita atau kehidupan sehari-hari kita tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan Allah kepada makhluknya. Soalnya dijelaskan al-insanu sirri wa nasiruhu, itu termasuk menungso itu rahasiaku, terusan aku ya jadi rahasianya menungso itu.
Terus disebutkan juga dalam ilmu hakikat, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sing sapa wonge iku ngerti maring jati diri awake dhewe, faqad arafa rabbah, mongko awake dhewe mau bakal ngerteni sejatine Gusti Allah Ta'ala. Iki sing vertikal dulu. Nanti setelah itu baru horizontal, secara sosial dengan sesama. Goleki Gusti Allah Ta'ala, wong Gusti Allah Ta'ala gak ngerti carane goleki. Ya tapi ya arep iso dadekno sekirane awak dhewe ora iso ilang, apa yang hilang mesti hilang. Wong Allah dhewe iku gak didalemi. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Sing sapa wonge ngerti marang jati diri awake dhewe mau dene bakal ngerteni pangeran. Ya, manungsa iku ana papat cacahe. Siji dat, loro sifat, telu asma, telu sekawan af'al. Iku kunci pertama. Carane ngerteni Gusti Allah. Dat iku apa sing diarani alladzi kan sing ngerteni nek dat ya dat apa? Gak ada yang tahu lah. Masih sebatas, kurikulum juga masih sebatas. Dat itu nek diperjelas, yo apa paling paling dat. Padahal dat aslinya wujud, Allah wujud. Nah, berarti Allah wujud. Nah, sing nomor loro asma. Gusti Allah ini jenenge asma. Asma itu artinya jeneng Gusti Allah Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sing kabeh iku ana nak gone menungso. Ndak Allah wujud, menungso iku wujud. Asma Gusti Allah Ar-Rahman, menungso duwe sifat Ar-Rahman, sifat welas. Ar-Rahim duwe sifat Ar-Rahim, sifat asih. Menungso kok duwe iku punya. Jadi man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nek dekne ngerteni jati diri awake dhewe mesti bakal ngerteni Gusti Allah Ta'ala. Nek kadang manusia agak sing ngarani lah, iso diarani wong iki melenceng iki. Padahal aslinya yang ngene ketani cuma kelepetan. Jadi ini sama dengan Allah kita. Cuma kelepetan. Terusan asma sebegitu banyak manusia juga punya. Sifatnya Allah maksa kok. Manusia duwe sifat maksa. Sifat muring-muring manusia duwe sifat muring-muring. Aslinya Allah nanggone jati dirine manusia kabeh. Sing nomor 3. Ini sifat. Artinya pun bentuk anane sembuaran dengan iki ya, ana sing bentukno kayu watu sembuaran dengan iku ya ana sing bentukno. Sing bentukno sapa Gusti Allah Ta'ala. Walaupun orang mempelajari secara Islam sama non Islam, iku ya ketemu Allah dhewe, kenali dulu. Nek wong Jawa diarani sing gawe urip, nek cara Islam sama saja. Iku nek masuk kehidupan hakikat. Terus yang terakhir gini kok af'al. Af'al berarti itu perilaku. Ono iki sifatnya ngene, ditinggal laku ngene. Iku ya af'ale sane Gusti Allah Ta'ala. Jadi ketemu sedaya niku. Pertama kudu ngerteni jati dirine awak dhewe. Ana wujud, ana sifat, ana asma, ana af'al. Iku nggih manggon nanggone menungso kabeh. Iku sing hubungane karo apa yang hilang dari kehidupan kita. Gusti Allah Ta'ala wae dhewe ora ngerti. Ya, iku wae. Terusan sakniki sing horizontal. Sing sifate karo sesama. Nek menurut saya, nek sing sifate karo sesama iki memang akeh sing ilang. Lacek contohnya kultur kebudayaan Jawa saiki wis basa wis ilang. Apa maneh sing di anu Pak Sarwono itu mau mengenai akhlak sangat nek dhisik unggah-ungguh iku tesih ono karo guru unggah-ungguh tesih. Soale saiki napa yo mboten ngalahno lembaga-lembaga sing duwe kepentingan ngoten niku. Tapi kan sekarang itu dididik supaya menjadi pintar. Untuk menjadi yang berakhlak itu nomor 2. Seharusnya harus
dididik untuk menjadi orang yang berakhlak lalu baru pintar. Akhirnya apa? Pinter tapi akhlaknya kan kari pinter kaya apa nek akhlake kurang mbok dadi kaya apa? Pangkate kaya apa? Nek sing akhlake iki nomere nang mburi. Ya akhirnya ya apa sing diemban iku akhirnya ya melenceng karo tuntunan. Apa meneh jaman saiki ukurane pinter karo materi. Dan iki akeh sing ilang. Sing apa itu ilang kanggone awake dhewe iki. Masalah kaya akhlak iku mau apa meneh bocah-bocah saiki. Cara mek akhlak iku mek sekedar mek dadi omongan belaka, tapi untuk aplikasi ini kenyataan ini nggih nol macam-macam. Iku nek mengenai akhlak walaupun digembar-gemborna hadis, pengajian sebagainya, tapi kan gak masuk. Soalnya sifatnya itu menjelaskan itu kan sifatnya kayak monoton, nggak ada istilahnya itu kan sharing, ada tanya jawab. Sebenarnya itu yang membangun apa itu karakter atau sifat-sifat itu, khususnya malah untuk adik-adik generasi sekarang ini. Sifatnya kan iki bahane iki gelem ra gelem yo iki tidak dianjurkan kowe harus berpikir supaya iki apa itu penafsiran itu lebih luas. Madhab kowe ana papat. Kenapa harus penafsiran orang harus satu titik, seharusnya diperluas. Sing sekiranya itu orang bilang apa itu bebas mengeluarkan apa yang menjadi undang-undang di dalam hatinya, tidak terpenjara harus satu titik. Sekarang kan seperti itu. Itu sementara itu dari saya. Ya, saya menanggapi dari yang pertama tadi tentang ketuhanan. Kalau dari Kang Rafiq ini menyinggung tentang hubungan secara vertikal, perasaan atau perasaan bahwa kita memiliki Tuhan itu yang hilang selama ini. Pada beberapa segmen kehidupannya, kalau kita sholat sih kadang ingat, tapi kalau sudah selesai sholat, rutinitas sholat, Tuhannya sudah hilang. Kadang-kala seperti itu kan. Padahal kalau kita membahas tentang Tuhan, tadi ada singgungan tentang aslinya kalau orang Jawa itu sebelum peradaban Islam datang, dalam arti wahyu Quran secara secara kitab Al-Quran ini disampaikan sampai kepada kita, kebiasaan atau perasaan mencari Tuhan itu kan sudah ada sejak dulu. Sudah ada sejak dulu. Saya kadangkala agak mempertanyakan ketika orang-orang, entah itu seorang ahli teoritis, menyampaikan tentang bahwa orang-orang Jawa itu yang animisme, dinamisme, mempercayai pohon, mempercayai ini, kayaknya saya kurang setuju atau kurang sependapat, karena orang Jawa itu dari dulu mungkin mewarisi kebiasaan seperti Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu kan dulu kalau ditanya Tuhannya siapa, dikasih tahu Tuhannya patung, kan mempertanyakan. Dikasih tahu Tuhannya itu matahari, kan mempertanyakan, masa Tuhan saya matahari yang ketika pagi terbit ada, terus menjelang malam tenggelam tidak ada, apakah itu layak disebut Tuhan? Ini kan kebiasaan Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan, kayaknya juga ada dalam kehidupan kita. Orang-orang Jawa dulu untuk mencari Tuhan ada berbagai rutinitas, ritualitas untuk mencari Tuhan. Tapi kita yang sekarang ini sudah bergelimang, kalau kita cari Quran ya enggak sulit-sulit kan gitu kan. Kita cari sekolahan, kita cari pesantren, dimanapun ada. Tapi sense atau perasaan tentang bahwa kita memiliki Tuhan itu yang tidak mengendap dalam kalbu kita. Itu tadi juga dijelaskan hubungan secara horizontal. Man arafa nafsahu faqad
Aruf-arubah. Itu kan juga berlaku sebaliknya. Kalau dia tidak mengenali dirinya, artinya dia juga tidak mengenal Tuhannya. Dan ketika dia tidak mengenal Tuhannya, juga dia tidak akan mengenali dirinya. Tidak mengenali dirinya juga dia tidak akan mengenali orang-orang sekelilingnya, dan dia tidak akan berakhlak. Dan mungkin kalau orang tidak berakhlak, ya sangat sulit untuk bersatu dalam kehidupan masyarakat. Ya celatu-celatunan, tukar-tukaran dan sebagainya. Itu Kang Said mungkin hendak menambahkan. Ya, ini sedikit terkait waktu masa sekolah dulu. Insya Allah di kitab Qawaidul Fiqhiyah ada kutipan sedikit begini. Al-adatu muhakamah. Nah di situ untuk adat zaman sekarang mungkin ada tadi degradasi, ada perubahan. Perubahan itu yang memang seakan-akan menjadi hukum untuk saat-saat ini. Ambil contoh tadi masalah ekonomi. Orang bakal iso mangan, orang duwe duit, orang bakal iso urip, dan orang kerja. Lah ini adat-adat seperti ini yang memang menghilangkan tadi ketauhidan. Bahkan sholat 5 waktu diringkas mungkin hanya tinggal 1 atau 2 waktu saja. Sakobere. Ngoten nggih Kang nggih. Iya. Niku menurut kula. Mungkin sedikit itu tambahan. Terima kasih. Itu Kang Sarwono gimana Kang Sarwono? Sedikit tambahan, yaitu saya itu juga mengutip pernah nonton TV yang disampaikan oleh Gus Mus, yaitu mengenai tentang pendidikan dan pengajaran. Itu katanya itu ada bedanya antara pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan itu seorang pendidik memang benar-benar dia itu memberikan contoh, memberi suri tauladan kepada yang dididik. Berarti artinya setelah dia itu mendidik, bukan berarti lepas atau sudah tidak bertanggung. Misalnya contoh yang menyinggung soal guru ya, misalnya di sekolahan seorang guru mengajar, bukan cuman kok sekedar iki kowe tak ulang, sing penting apa sing tak sampekno ya iku monggo ya elah, ora ya elah. Nah niku. Lah itu bedanya pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan ya seperti itu, memberikan suri tauladan. Jadi seorang pendidik memang harus bisa memberikan contoh. Misalnya tentang dalam hal keagamaan, misalnya tentang pendidikan tentang sholat atau dan lain sebagainya, ya memang benar-benar dia itu melaksanakan, atau paling tidak orang yang diajar atau yang dididik itu melihat, ayo bareng-bareng sholat, misalnya di sekolah ada masjid atau ayo bareng-bareng. Nah itu pendidikan. Kalau pengajaran, menurut yang saya dengar kalau tidak salah, itu ya memang seperti tadi, ya sekedar istilahnya itu ngajar apa yang menjadi isi dari pelajaran tersebut disampaikan, ya sudah itu, kurang lebih seperti itu. Pendidikan dan pengajar. Kalau pengajaran dan pengajaran ya. Kalau kita bicara pendidikan kan, pendidikan itu kan tidak cuma tugas guru kan. Ya betul Kan betul begitu. itu apa ya, hanya sekedar contoh lah, satu contoh lah. Ya banyak pendidikan kan di rumah juga, termasuk orang tua harus mendidik anak, seperti itu. Artinya yang berperan untuk membentuk kepribadian, membentuk akhlak anak itu kan tidak hanya tanggung jawab guru di sekolah. Bersama. Ini kan seperti kalau kita gambarkan satu lingkaran, ada beberapa bagian tentang kehidupan anak yang harus diisi. Mungkin saja diisi oleh sekolah atau guru-guru di sekolah, tapi kayaknya lebih besar diisi oleh lingkungan terdekat mereka. Betul. Lingkungan terdekat anak-anak yaitu orang tua, dan lingkungan sekitar tetangga, teman dan sebagainya. Apakah degradasi akhlak generasi sekarang ini yang mungkin sekitar beberapa puluh tahun ke belakang ini kan lumayan degradasinya? Apakah karena hilangnya pendidikan yang murni dari orang tua seperti orang-orang tua kita dulu? Kene orang ngaji digebuki, misal jam 3 ngaji ya, digoleki gawakno pentung sampai nek gak gelem ngaji gegere sampai degek-degek ndalur. Apakah
hal-hal semacam itu sudah hilang atau orang tua sudah tidak tega lagi untuk memberikan pendidikan semacam itu. Boleh menambah sedikit? Gimana? Nah, ya apa yang jenengan sampaikan tadi memang benar. Dulu contohnya misalnya di langgar atau di masjid. Dulu ketika ada anak kecil itu geger istilahnya kalau istilahnya geger. Iku dipisoi karo wong sing sak ndure karo wong tua. Tapi kalau sekarang yo geger ya wis ben kono dijarno. Soalnya gini, ada yang berpendapat kalau dia itu istilahnya nuturi tahu-tahu miso itu misalin jewer dan lain sebagainya. Engko kayak khawatir orang tuanya tidak terima. Nah, hal-hal yang seperti itu memang sudah terjadi pergeseran dan itu nyata. Dan rasanya kalau kita lihat seperti pembiaran. Seperti itu. Pembiaran. Seperti pembiaran. Iya, Kang Said dan Kang Rafiq ini kan dari segi usia kan pasti merasakan hal-hal semacam itu, mengalami pendidikan yang tanda kutip kalau sekarang ini melanggar HAM lah, mau digebuki, misal guru nggawa pentung kan wes dilabrak di sekolah kan gitu. Ini kan mungkin bisa menceritakan pengalaman efektif enggak sih pendidikan semacam itu? Ya kalau menurut saya itu tujuannya itu positif. Iya. Tapi kadang blunder. Karena aturan-aturan seperti itu blunder pada diri kita sendiri, terus membentuk karakter murid atau arek-arek bocah-bocah cilik-cilik itu akhirnya itu karakternya itu terusan dekne itu bebas melakukan sesuatu hal. Soalnya apa? Karena ada peraturan sing udah mengikat, contohnya hak asasi manusia itu juga membuat blunder, membuat karakter anak-anak itu tidak seperti zaman dahulu. Nek kuat ya kuat, nek melempem ya nek saya kan tidak. Malah rata-rata dilindungi, malah justru orang yang berjuang itu malah di haknya itu tidak terlalu diperdulikan, lebih memperdulikan hak-hak bocah. Iya. Nah, akhirnya ada apa? Generasi selanjutnya ya akhirnya semakin manja, semakin manja, ora duweni sifat kesatria, terusan tidak mempunyai riwayat hidup yang begitu bisa diceritakan kepada generasi-generasi seterusnya. Seperti kalau saya ini kan mempunyai cerita-cerita zaman cilikku isih ana angon, isih ana ngaji karo guru digeblek tadi jiwit tadi. Nek jam sekarang dia ada serba melakukan sesuatu itu terusan ada sesuatu hal yang membatasi. Kowe gak oleh ini, kowe gak oleh ini. Jadi akhirnya yo arep nyaring bidik bocah sing berkualitas akhirnya tidak berkualitas. Soalnya apa? Tidak tahan banting. Iya. Soalnya orang tahan banting. Nah ini diterus-teruskan udah blunder. Iya. Pasti blunder. Oke, ini satu pembahasan yang menarik tentang blunder. Artinya kalau kita bicara tentang kita sepaham ya bahwa akhlak itu sudah memang terjadi degradasi ya. Sudah entah berapa prosentasenya, pastinya yang namanya akhlak itu sudah banyak yang hilang dari kehidupan kita. Anak-anak kita, bahkan orang-orang tuanya mungkin ya. Orang tua yang tidak berakhlak kan juga banyak. Lahirnya anak yang tidak berakhlak itu juga dari lingkungan yang kurang memperdulikan pendidikan akhlak, kan begitu. Kita akan mencoba bahas lebih dalam pada segmen berikutnya. Ini kita cukupkan diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada tiga narasumber. Narasumber kita kan tidak seminar. Konco jagong lah. Konco jagong, 3 kawan jagong atau kawan tobrol. Obrolan pada malam hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu pada segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.